Baik, seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan ambil Nina untuk simulasi persidangan. Mana Celo? Ini Pak Hakim berita acaranya. Selamat siang para hadirin yang terhormat, sebentar lagi kita akan segera memulai agenda sidang. Apakah Anda saksi? Bukan. Lantas mengapa Anda di sini? Sesuai dengan laporan kepolisian, saya cuma memenuhi panggilan untuk hadir dan memberikan keterangan terkait kasus PT Steju Pak Hakim. Berarti Anda saksi dong? Bukan Pak Hakim. Lah, terus kamu siapa? Saya Leticia Sharon Pak Hakim, tapi singkat saja Cia, paham? Astaga, yaudah daripada buang waktu, mari kita lanjutkan. Apakah Anda kenal dengan terdakwa? Enggak Pak Hakim. Lah, saya tanya sekali lagi, kamu tidak kenal dengan terdakwa? Oke, jadi kamu tidak mengenal orang ini? Oh, kalau yang jamet itu saya kenal Pak, namanya Pak Ijo kan? Salvatore Oregano. Loh, tadi kamu bilang kamu gak kenal sama terdakwa. Iya Pak Hakim, dia kan namanya Pak Ijo, bukan terdakwa. Lain kali Pak Hakim nanya jelas dikit dong, bikin pusing Cia aja. Oh, ada lama-lama stroke saya ngadepin cewek atau cuma separuh begini? Jadi kamu kenal dengan saudara Pak Ijo? Enggak Pak Hakim. Anda itu sengaja dari tadi memancing emosi saya. Tolong jawab yang benar, jangan main-main, ini masalah serius. Iya kok Pak Hakim jadi marah-marah sih, padahal Cia udah jujur loh Pak, sumpah Pak Cia gak kenal. Tadi kamu sendiri loh yang bilang kalau kamu tahu Pak Ijo. Iya Pak Hakim, tapi Cia tuh gak kenal sama saudaranya. Bubar. Snow, gue mau ngomong. Apa lu? Ada satu teman sekelas Celo yang bisa gue bilang jenius. Kayaknya dia gak cocok udah jadi murid kelas 1. Cewek apa cowok? Cowok. Nih. Nilainya aja lebih rendah dari Celo. Lihat yang teliti. Dia tuh sengaja kosongin atau salahin jawabannya? Iya, biar Celo menang kayaknya. Lo kebaca kan patternnya? Siapa tuh Bu? Pasti Axel ya? Jadi selama ini Axel selalu kalah sama Celo. Dasar bocil, nguping aja. Jadi untuk mengembangkan potensi dia, apakah sebaiknya dia pindah kelas aja, Snow? Maksud lo pindah naik kelas gitu? Boleh-boleh aja sih selama dia kompeten. Besok kita coba tes dia. Oke, besok lo bareng Vian ya, soalnya gue ada urusan. Baik, kita mulai ya. Axel North. Kalau kamu salah menjawab satu saja pertanyaan dari saya, kamu akan tetap tinggal di kelas 1. Paham? Penemu listrik pertama, Michael Faraday. 8/4 ditambah 27 langsung 1/9. No. Obat untuk mencegah bakteri? Antibiotik. Snow, kayaknya si Axel bisa lebih kelas 3 deh. Pinter banget anaknya. Taruh dulu, ganti yang giliran gua. Kalau dibuka berbulu, berbatang, dan ada bijinya. Jagung. Bentuknya panjang dan sering dihisap. Sedotan. Pas masuk keras dan kering, pas keluar lembek dan basah. Woi lah. Permen karet. Snow, si Axel langsung naikin ke kelas 6 dah. Gue sendiri aja sadap 3-3-nya tadi. Saya nggak mau Pak, saya mau sekolah sama Celo. Mendingan kamu pindah ke Mas aja. Aneh, kok gak bisa koneksi? Kenapa Snow? Kamu ganti password wifi ya, Juliet? Iya Snow, soalnya kemarin jalan sama tetangga aku yang bocil FF. Oh gitu. Aku lagi kerjaan proposal sekolah nih, boleh minta passwordnya nggak? Password wifi aku tanggal jadian kita. Bentar ya, aku bikin kamu minum dulu. Tanggal jadian, kalau nggak salah 14 Februari 2022. Loh, kok nggak bisa? Oh, kalau gitu, lah nggak bisa juga. Mateng. Gue telepon Diva deh, barangkali aja dia tahu. Nape? Gue mau tanya tanggal jadian gue sama Juliet. Ya mana gue tahu dia kata gue kalender primbon. Halo? Lah, dimatiin dong. Dasar gue kasar-sokan. Juliet, Snow sabar ya, dikit lagi jadi ini lagi aku aduk kopinya, nggak pakai gula kan? jadi gini, aku cuma mau make sure aja. Maksud kamu tanggal jadian itu pertama kali aku bilang I love you atau pertama kali kita kencan? Enggak Snow, tanggal resmi jadian kita. Aku udah coba nih, tapi kok nggak bisa ya? Boleh tolong kamu ketikin nggak sayang? Nunggu aku lagi sibuk nih Snow, nanggung. Soalnya mungkin aja kan ada typo, kayak huruf besar atau kecil gitu di bagian bulan. Enggak kok, orang semuanya angka. Astaga, penasaran aja dari tadi aku ketik terus-terusan bolak-balik Maret kok nggak bisa-bisa ternyata. Kamu bilang apa barusan? Kenapa jadi bulan Maret? Kita kan jadinya bulan Mei. Mampus, apa tadi aku sebut Maret ya Juliet? Maksud aku Mei. Ya ampun. Kamu lupa tanggal jadian kita ya? Ya enggak lah, mana mungkin Juliet itu lahir daripada kita dalam setahun. Hari ini perayaan 2 tahun kita jadian. Woi, ngamun mulu. Ntar lagi maghrib, tak kesambet lo. Enggak, ini gue kaget aja. Ternyata ada pocong cewek yang bisa ngeludah. Dan kalau kena, katanya kulitnya bakal langsung melepuh dan gak akan bisa sembuh. Namanya Pocong Wedon. Tapi sebenarnya ada cerita sedih di balik teror yang dia lakukan. Masa sih? Jadi dulu di sebuah kampung, lahirlah seorang anak perempuan cacat bernama Winda. Naas, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat. Kasian. Tak lama, Mbah Trejo, dukun yang terkenal sakti di kampung itu, mengatakan bahwa Winda akan mendatangkan kutukan bagi kampung tersebut. Kok gitu? Winda pun tumbuh dewasa, namun para penduduk membencinya. Ia selalu dihina karena tinggi dan cara berjalannya yang tak wajar. Ia juga sering ditimpuk batu, sebab sejak ia lahir, kampung tersebut dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan petani gagal panen. Parah, masih percaya begituan? Sampai suatu hari, Mbak Trejo menghasut warga untuk menumbalkan Winda ke Dewa Gunung. Karena kalau tidak, seluruh kampung akan celaka. Winda pun dibawa secara paksa, kedua kakinya dipatahkan. Lalu ia menjemput ajalnya setelah Mbak Trejo menancapkan keris tepat di jantungnya. Tapi sebenarnya itu cuma akal-akalan Mbah Trejo aja yang ingin menguasai ilmu tengkorak geni. Di mana syarat terakhirnya adalah mempersembahkan gadis yang berusia di bawah 17 tahun. Jangan bilang. Semenjak lahir, Mbah Trejo sengaja menyebarkan rumor miring tentang Winda. Belum lagi, kemarau panjang di kampung tersebut adalah ulah jin jahat Mbah Trejo sendiri. Ngawur.
Arwah Winda yang tak terima itu pun menuntut balas. Ia berubah menjadi sosok pocong wedon setinggi lebih dari 2 meter, yang bisa terbang melayang dan mulai meludahi sisi kampung termasuk Batrejo, hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Dan kini, kampung tersebut menjadi kampung mati. Cello, dari tadi kamu ngomong nama mulu ya. Masuk ke kamar kamu sekarang. Gak mau. Lihat terus mau yang kamu manjain. Cello, masuk ke kamar kamu sekarang juga. Papa mau bicara empat mata. Rasain, papa marah beneran kan? Udah kamu tutup pintunya. Kamu ngapain tetap-tetap mama kayak gitu, Cello? Papa nggak suka. Tapi pak, mama duluan ya. Jangan nangis, jangan nangis. Di luar mama pasti lagi nguping dengerin kita sekarang. Papa minta maaf ya, Cello. Papa terpaksa harus pura-pura teriakin kamu. Kita main drama dulu ya, sayang. Oke? Kita mulai ya. Papa nggak mau kamu kayak gitu sama mama ya, Cello. Dimana rasa hormat kamu? Mama melahirkan kamu loh. Kenapa kamu malah diam aja? Keras kepala banget sih. Jawab. Nih buat kamu jajan. Jangan stop hotel sampai kesabaran papa habis ya. 1, 2. Nih ada lagi. Iya pak, Cello salah. Cello minta maaf. Cello jadi gak akan gitu lagi sama mama. Bagus, inget ya, mama itu ratu di rumah ini. Nih ambil back heart papa. I love you my little princess. Wah, I love you tuh papa. Ampun pak, ampun. Udah, kasihan kan Cello. Sini sayang. Mama. Beres. Entah gimana keluarga ini kalau nggak ada gua. Kamu udah dapet kan, Cello? Ayo kita ke mall belanja. Oke. Diva, gue kangen deh sama lo. Apaan sih lo, orang tiap hari juga ketemu di sekolah. Oh iya, besok lo mau sarapan apa? Dek gue yang bawain. Nasi padang aja. Lo lagi teleponan sama siapa itu? Mampus. Hah? Teman? Kok suaranya kayak cowok? Lo pacaran ya? Gue bakal laporin ke mama biar lo diomelin. Hah? Enggak ya, orang di Julian kok anak kelas sebelah. Nggak percaya gua. Sini. Halo, jangan macam-macam kalau nggak mau gua hantam. Halo, ini siapa ya? Gua Snow, abang sepupunya Tifa. Oh, Tifanya kemana, Bang? Jangan lama-lama, cepet pamit terus tutup teleponnya. Iya. Halo, udah dulu ya Juliet. Awas lo sampai pacaran. Dasar kau kasong-sokan. Lo mau tadi kenal? Halo, Kecil, abangnya ngapa jadi nelpon gua dah? Halo, ini siapa ya? aku Snow yang tadi. Ngomong-ngomong, kamu anak kelas sebelah ya? Aku sering lihat kamu lewat sih, tapi kita belum pernah ngobrol sebelumnya. Ternyata suaramu merdu banget ya. Merdu, pandah, perasaan suara gua kayak trompet macet. Halo, kok kamu diam aja sih? Gak usah malu-malu sama aku. Oh iya, Bang. Teh. Jangan panggil abang dong, manggil Snow aja, kita kan seumuran. Maaf ya, tadi aku kasar marah-marah sama kamu. Juliet, sebenarnya aku udah lama banget suka sama kamu. Gimana kalau kita? Matang, dulu. Oh, Julia kemarin kita pernah sama siapa itu? Jangan, Bang. Au, tolong. Halo, siapa nih? Halo, aku Sansan. Ini siapa ya? Aku abangnya Juliet. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, C. Malam, C. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita mau survei tempat buat acara sekolah. Kita berangkatnya emang udah sore, C. Kelarnya malam gitu. Mendadak pas perjalanan pulang, mobil saksa mah mogok. Waduh, Supir aku turun buat periksa keadaan mesin. Terus dia bilang, dia ngeliat penginapan yang gak jauh dari posisi kita. Ya udahlah, karena kepalaan capek aku bilang, mendingan kita istirahat aja di sana sekalian minta bantuan. Penginapannya cukup bagus, tapi sepi. Kita dapat kamar di lantai 3. Aku sama Axel suruh bahan di kasur masing-masing. Supir Axel izin keluar buat benerin mobil. terus? Aku baru aja mau tidur, tapi aku dengar suara duk dari arah pintu. Terus aku coba ngintip dari lubang fish eye, tapi nggak ada siapa-siapa. Jadi aku balik. Nah terus bunyi lagi, C. Duk gitu. Axel ngintip lagi dong, tapi dia geleng-geleng. Karena penasaran aku ikut samperin juga. Tapi pas aku ngintip emang gak ada apa-apa sih. Aneh. Rasa nggak beres, aku bukalah pintunya dan dibawa kaki kita. Ada kepala cowok, C. Lagi senyum lebar banget. Merinding ih. Tiba-tiba di ujung orang muncul sosok berwajah hitam tanpa kepala, lari cepet banget cara kita. Aku Rafael baru tutup pintunya sebelum dia masuk ke kamar kita. Serem amat. Di situ posisinya aku udah panik banget. Aku sama Elet saling lihat-lihatan. Dan gak lama bunyi lagi duk kita yang dari sebelumnya. Sumpah aku tuh udah gak tahan lagi, C. Jadi aku berani diri buat ngintip. Aku ngeliat sosok itu lagi nendang-nendangin kepalanya sendiri ke arah pintu kamar kita.